Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait kisi-kisi soal TKA mata uji pilihan yaitu fisika. Jadi kita kedepannya akan membahas beberapa contoh dan jenis soal yang dikeluarkan oleh Kemdikdasmen secara resmi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ini berkaitan dengan materi gerak lurus. Ya, materi gerak lurus. Oke. Pada suatu percobaan, kecepatan sebuah benda diamati selama 4 second dan tabel berikut menunjukkan data kecepatan benda tersebut. Jadi dalam tabel sudah ada data waktu dan kecepatan. Jika gerak benda tersebut disajikan ke dalam grafik berbagai besaran terhadap waktu, mana sajakah grafik yang tepat? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti ini soal dengan jenis pilihan ganda kompleks multiple choice, multiple answer. Jadi jawabannya lebih dari 1. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama, kita analisis data gerak benda yang diberikan di dalam tabel terlebih dahulu. Dalam kecepatan, data menunjukkan kecepatan benda meningkat secara linier terhadap waktu dari T0 hingga T4. Kecepatan berubah dari 0 menjadi 8 m/s. Nah, ini adalah ciri dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemudian percepatan. Karena kecepatan berubah secara beraturan, percepatan benda konstan. Jadi percepatan adalah gradien atau kemiringan dari grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, jadi jika kita tuliskan di sini ya. A sama dengan delta V per delta T sama dengan 8 m/s dikurang 0 m/s per 4s dikurang 0s sama dengan 2 m/s kuadrat. Oke. Kemudian sekarang jarak atau perpindahannya. Untuk GLBB, jarak yang ditempuh adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Karena benda mulai dari diam, yaitu di 0, maka S sama dengan dari sini aja, S sama dengan 1/2 kali 2 T kuadrat sama dengan T kuadrat. Oke, hubungan ini bersifat kuadratik sehingga grafiknya harus berupa kurva parabola, bukan garis lurus. Sekarang kita evaluasi setiap grafiknya. Grafik A, kecepatan versus waktu, menampilkan garis lurus yang naik dari 0 ke 4, 8.
Jadi dari 00 ke 48. Ini sesuai dengan data. Berarti jawaban A atau grafik A benar. Lanjut grafik B. Percepatan versus waktu. Menampilkan garis lurus horizontal pada nilai 2. Ini sesuai dengan perhitungan percepatan konstan, yaitu 2m/s kuadrat tadi yang sudah kita cari. Aja grafik B juga benar. Sekarang grafik C dan D. Grafik C dan D. Jarak atau perpindahan versus waktu. Keduanya menampilkan garis lurus. Ini tidak sesuai karena grafiknya seharusnya berbentuk kurva parabola. Jadi opsi C dan D ini harusnya berbentuk kurva. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu grafik E, kelajuan versus waktu. Menampilkan kelajuan yang menurun. Ini tidak sesuai karena data menunjukkan kelajuan atau kecepatan bendanya meningkat. Ini harusnya meningkat. Oke, jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A dan B. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini berkaitan dengan materi dinamika rotasi, momen gaya dan momen inersia. Dinamika rotasi. Oke. Seorang pemain sirkus berjalan di atas seutas tali sambil memegang tongkat panjang yang ujung-ujungnya terkulai ke bawah. Gambar berikut ini memperlihatkan situasi tersebut. Tongkat panjang yang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan karena tongkat. Oke. Ini soal pilihan ganda biasa. Jadi cuma ada satu jawaban benar. Oke, kunci dari keseimbangan benda adalah posisi pusat massa relatif terhadap titik tumpu. Jadi sebuah sistem berada dalam kondisi keseimbangan yang stabil jika pusat massanya berada pada posisi serendah mungkin. Idealnya di bawah titik tumpu. Jadi pemain sirkus menggunakan tongkat panjang yang ujungnya terkulai ke bawah. Ini ujungnya terkulai ke bawah. Kemudian beban di ujung tongkat yang lebih rendah dari tali atau titik tumpu menyebabkan pusat massa gabungan, yaitu orang ditambah tongkat, menjadi lebih rendah. Kemudian dengan menurunkan pusat massa sistem hingga berada di bawah tali, setiap kali pemain sedikit miring, maka gaya gravitasi akan menciptakan torsi pemulih yang mengembalikannya ke posisi seimbang. Nah, ini yang membuat pemain jauh lebih stabil. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu yang membuat sistem menjadi seimbang. Kenapa yang lain salah? Baik, kita cek satu persatu. Opsi A dan D menambah berat memang terjadi, tetapi bukan
penambahan beratnya yang memberi stabilitas, melainkan distribusinya yang menurunkan pusat massa. Jadi salah ya, opsi A dan D. Kemudian yang C, tongkat tidak berinteraksi dengan tali untuk menambah gesekan. Jadi salah. Dan yang terakhir yang E, tongkat berfungsi untuk keseimbangan, bukan untuk mendorong maju. Jadi nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini berkaitan dengan soal atau materi fluida statis dan dinamis. Fluida statis dan dinamis. Oke. Pada botol semprotan parfum, udara ditiupkan cepat ke atas lubang tabung sempit yang tersambung ke cairan parfum. Mana sajakah penjelasan yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, soal nomor 3 ini termasuk soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi jawabannya lebih dari 1. Oke, cara kerja botol semprotan parfum adalah penerapan langsung dari prinsip Bernoulli. Ini berarti prinsip Bernoulli. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk fluida, dalam hal ini udara, semakin cepat alirannya, maka semakin rendah tekanannya. Udara ditiupkan dengan cepat di atas lubang tabung. Kemudian aliran udara cepat ini menciptakan zona tekanan rendah di atas lubang. Nah, tekanan udara di permukaan cairan di dalam botol adalah tekanan atmosfer normalnya, yang sekarang lebih tinggi daripada tekanan di atas lubang. Nah, perbedaan tekanan ini mendorong cairan parfum naik ke atas melalui tabung. Nah, ketika cairan mencapai puncak, aliran udara yang cepat memecahnya menjadi butiran-butiran kecil atau semprotan. Sekarang kita cek opsinya satu persatu. Yang A. Yang A ini aliran udara cepat menyebabkan tekanan berkurang, justru bukan bertambah. Jadi opsi yang A ini salah. Lanjut yang B. Yang B ini tekanan di permukaan cairan atau atmosfer menjadi lebih tinggi daripada tekanan rendah di atasnya. Berarti jawaban B benar. Lanjut, opsi C. Cairan terdorong naik karena tekanan udara di permukaan cairan yang merupakan tekanan udara luar relatif terhadap zona semprotan. Berarti opsi C juga benar. Kemudian opsi D. Volume tidak secara langsung mempengaruhi prinsip kerja alat ini. Jadi opsi D salah. Dan yang terakhir opsi E. Jadi alat ini menggunakan prinsip Bernoulli, bukan hukum Pascal yang berkaitan dengan transmisi tekanan pada fluida diam. Jadi yang E juga salah. Jadi nomor 3 jawaban benar adalah yang B dan C. Lanjut nomor 4. Nomor 4 berkaitan dengan materi cahaya. Oke.
Seorang pemanah sedang mengikuti lomba menombak ikan di kolam dangkal. Ilusi yang dialaminya seperti tampak pada gambar berikut. Oke, gambar di bawahnya itu ya. Sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal atau garis tegak lurus permukaan air. Berdasarkan pengalamannya, pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, melainkan membidik ke posisi yang lebih rendah supaya anak panahnya tepat mengenai ikan. Jadi indeks bias air 4/3, indeks bias udara 1. Berdasarkan pemahamanmu tentang pembiasan cahaya, evaluasilah pernyataan yang dilakukan oleh pemanah berikut. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Oke, berarti soal ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks kategori. Jadi kita diarahkan untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Oke, kita cek opsinya satu persatu. Jadi fenomena ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Cahaya yang datang dari ikan di dalam air ke mata pemanah di udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Akibatnya, otak kita menginterpretasikan cahaya datang dari posisi yang lebih dangkal. Di posisi bayangannya. Sekarang kita cek pernyataan pertama. Karena ikan yang terlihat atau bayangan berada lebih dangkal dari posisi ikan sebenarnya, strategi pemanah untuk membidik lebih rendah dari yang ia lihat adalah strategi yang tepat untuk mengenai target. Jadi pernyataan satu ini benar. Oke. Lanjut pernyataan yang kedua. Kesalahan bidikan disebabkan oleh ilusi optik akibat pembiasan, bukan karena lamanya waktu tempuh tombak. Melempar tombak lebih cepat tidak akan mengubah posisi bayangan ikan, sehingga tidak akan meminimalisir kesalahan bidik. Jadi pernyataan 2 salah. Oke, lanjut pernyataan 3. Efek pembiasan dan perbedaan antara kedalaman nyata dan kedalaman semu menjadi semakin besar seiring dengan bertambahnya sudut pandang atau sudut terhadap garis normal. Jika pemanah melihat hampir tegak lurus ke bawah, perbedaannya minimal. Jadi opsi yang ketiga atau pernyataan ketiga ini benar. Oke, berarti untuk soal nomor 4 secara berturut-turut jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Oke, lanjut kita ke soal yang kelima. Soal kelima ini berkaitan dengan materi termodinamika. Oke, pada eksperimen termodinamika, sebuah mesin Carnot beroperasi antara reservoir suhu tinggi 800 Kelvin dan reservoir suhu rendah 480 Kelvin. Seorang peneliti ingin mengganti mesin tersebut dengan mesin Carnot yang memiliki efisiensi lebih tinggi agar proses eksperimen menjadi lebih efektif. Mesin Carnot mana saja yang dapat digunakan sebagai pengganti mesin Carnot semula? Pilihlah pada setiap mesin Carnot yang memenuhi. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti jenis soal multiple choice, multiple answer. Oke, jadi efisiensi mesin Carnot dihitung menggunakan suhu mutlak dalam Kelvin dari reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah.
Nah, rumusnya adalah eta sama dengan 1 kurang TC per TH. Oke. Sekarang kita hitung efisiensi mesin semula. Di TH sama dengan 800 Kelvin dan TC sama dengan 480 Kelvin. Eta semula sama dengan 1 min 480 per 800 sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4 atau 40%. Sekarang kita cek satu per satu opsi jawabannya. Jadi kita mencari mesin dengan efisiensi eta lebih dari 0,4. Jadi harus lebih dari 0,4. Sekarang yang pertama, opsi A. Opsi A ini TH-nya 600 dan TC-nya 480. Berarti kita sama dengan 1 kurang 480 per 600 ya. 600 sama dengan 1 kurang 0,8 sama dengan 0,2. Apakah lebih tinggi dari 0,4? Jawabannya tidak. Lanjut kita cek yang B. 1 kurang 400 per 800 sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Apakah lebih tinggi? Ya, betul. Jadi opsi B benar. Lanjut opsi C. 1 kurang 500 per 900 sama dengan 1 kurang 5 per 9 sama dengan 0,444. Apakah lebih tinggi? Ya, betul. Opsi C juga lebih tinggi. Lanjut opsi D. Itu 1 kurang 600 per 900 sama dengan 1 kurang 2 per 3 sama dengan 0,333. Apakah lebih tinggi? Tidak. Lanjut yang terakhir. 1 kurang 600 per 1000 sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Apakah lebih tinggi? Tidak, karena dia sama. Yang dicari adalah yang lebih tinggi. Maka soal nomor 5 jawabannya adalah B dan C. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nah, soal nomor 6 ini berkaitan dengan materi listrik statis.
listrik statis. Oke. Sebuah perusahaan elektronik sedang mengembangkan mesin fotokopi generasi baru yang menggunakan teknologi transfer toner elektrostatis yang lebih efisien. Dalam sistem ini, partikel toner bermuatan negatif Q sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 dipindahkan dari drum ke kertas melalui medan listrik yang dihasilkan oleh dua pelat sejajar. Spesifikasi teknis mesin fotokopi tersebut menunjukkan bahwa jarak antara plat transfer dan drum adalah 2 mm. Beda potensial yang tersedia adalah 200 V. Agar proses transfer toner berjalan optimal, gaya listrik minimum yang diperlukan untuk memindahkan partikel toner adalah 0,01. Tim sedang menguji prototipe mesin fotokopi ini di laboratorium pengujian. Mereka menemukan bahwa pada beberapa kondisi hasil cetakan menunjukkan kualitas yang buruk dengan banyak area yang tidak tercetak dengan baik. Untuk setiap pernyataan analisis berikut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, berarti ini soal dengan jenis pilihan ganda kompleks kategori. Nanti kita tentukan mana pernyataan yang benar dan salah. Oke, gaya listrik pada partikel bermuatan di antara dua plat sejajar dihitung dengan F sama dengan Q kali E, di mana kuat medan listrik E sama dengan V per D. V adalah beda potensial, D adalah jarak antar plat. Jadi F sama dengan Q kali V per D. Oke, kita coret-coret di bawah. Sekarang kita analisis kondisi awal. Q sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 C. D sama dengan 2 mm. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 M. V sama dengan 200. Oke, gaya awalnya berarti F sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 dikali 200 per 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2N sama dengan 0,01 N. Oke. Gaya ini sama dengan gaya minimum yang diperlukan, yaitu 0,01 N. Namun hasil cetakan buruk, artinya gaya ini pas-pasan atau kurang. Jadi peningkatan gaya akan memperbaiki kinerjanya. Sekarang kita evaluasi pernyataannya satu per satu. Pernyataan 1. Jarak D dikurangi menjadi 1,5 mm. Karena D adalah penyebut dalam rumus F sama dengan Q kali V per D, mengurangi D akan meningkatkan gaya F. Gaya baru akan lebih besar dari 0,01 N. Sehingga pernyataan 1 memenuhi syarat. Berarti pernyataan 1 ini
benar. Oke. Lanjut pernyataan 2. Untuk mencari beda potensial minimal, kita gunakan gaya minimal yang diperlukan, yaitu 0,01. Berarti kita ke bawah ya. Ini untuk pernyataan 2. Pernyataan 2 berarti 0,01 sama dengan Q V min per D. Berarti V min sama dengan 0,01 dikali D per Q sama dengan 0,01 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 per 1 kali 10 pangkat min 7. Itu sama dengan 200 V. Jadi beda potensial minimal adalah 200 V, bukan 100. Maka opsi atau pernyataan 2 ini salah. Oke, lanjut pernyataan ketiga. Muatan Q ditingkatkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 7. Karena F berbanding lurus dengan Q, meningkatkan muatan akan meningkatkan gaya listrik menjadi 0,02 N. Gaya ini melebihi syarat minimum sehingga mesin akan berfungsi dengan baik. Berarti pernyataan yang ketiga ini benar. Oke, berarti secara berturut-turut jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Oke, itulah pembahasan kita untuk contoh soal atau kisi-kisi TKA mata uji pilihan fisika. Ada 6 soal dan beberapa jenis soalnya. Ada yang pilihan ganda biasa, ada yang kategori, ada juga yang multiple answer. Jadi banyak-banyak latihan buat teman-teman yang mau latihan langsung di aplikasi kita, boleh gunakan di trisukses.edukati.com. Jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya, kemudian di follow juga akun sosial medianya di Instagram dan juga TikTok. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.